Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang serangan DDoS. Jadi apa sih DDoS itu? Jadi DDoS itu merupakan singkatan dari Distributed Denial of Service, atau dalam bahasa Indonesianya itu dapat diartikan sebagai penolakan layanan secara terdistribusi. Jadi, DDoS itu adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. DDoS ini adalah salah satu jenis cyber attack yang menyasar website, layanan online, maupun jaringan dengan cara membanjirinya dengan fake traffic yang sangat banyak. Lalu bagaimana sih cara kerja DDoS itu? Kerja DDoS itu adalah dalam tipe koneksi jaringan biasa, user mengirimkan sebuah pesan untuk menanyakan autentikasi user yang bersangkutan ke server. Kemudian, server merespon permintaan user tersebut dengan memberikan jawaban persetujuan autentikasi ke user tersebut. User tersebut mendapatkan izin autentikasi selanjutnya dapat masuk ke dalam sistem. Kemudian, dalam serangan DDoS itu, user akan mengirimkan beberapa permintaan autentikasi ke server dengan memenuhi bandwidth server. Semua permintaan yang dilakukan oleh user memiliki alamat pengembalian yang salah, sehingga server tidak dapat menemukan user yang bersangkutan ketika ingin mencoba mengirimkan persetujuan autentikasi yang diminta oleh user tersebut. Kemudian, server akan menunggu kadang-kadang lebih dari beberapa menit sebelum menutup koneksi atas user tersebut. Ketika koneksi tersebut ditutup, penyerang akan mengirimkan permintaan baru kepada server, dan proses autentikasi akan dimulai lagi dari awal. Begitu seterusnya sehingga mengikat layanan yang diberikan server untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Jika hal tersebut terjadi, maka user lain yang ingin mengakses sumber atau resource di dalam jaringan tersebut tidak dapat melakukan koneksi karena server tersebut disibukkan oleh permintaan autentikasi user yang melakukan serangan DDoS tadi. Lalu di sini ada beberapa jenis-jenis yang termasuk serangan kategori DDoS. Di sini saya menjelaskan ada 3 serangan. Yang pertama itu ada teardrop. Jadi teardrop itu adalah sebuah serangan yang memanfaatkan kelemahannya yang ditemukan pada internet protokol dalam pengiriman paket. Kemudian kategori yang kedua itu ada IP spoofing. Apa sih IP spoofing itu? Jadi IP spoofing itu adalah suatu trik hacking yang dilakukan pada suatu server dengan tujuan untuk mengecoh komputer target agar mengira sedang menerima data bukan dari komputer yang mengirim data tersebut, melainkan komputer target mengira menerima data dari komputer lain yang memiliki IP address yang berbeda dari komputer sebenarnya yang telah mengirim data. Kemudian yang ketiga itu adalah ping of death atau ping of death itu adalah salah satu bentuk serangan yang bernama ping attack. Pada internet, serangan ini adalah bentuk serangan DDoS yang disebabkan oleh penyerang yang dengan sengaja mengirimkan sebuah paket IP yang ukurannya lebih besar dari yang diizinkan oleh protokol IP, yaitu 65.530 bit. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengatasi dari serangan DDoS itu. Jadi, caranya itu adalah hal yang pertama dilakukan adalah dengan mengetahui jenis-jenis serangan DDoS itu. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Kemudian, kita harus mengetahui kelebihan dan kelemahan penyerang sebelum melakukan serangan balasan. Setelah mengetahui cara kerja dan jenis serangan DDoS, maka langkah berikutnya yang paling sering digunakan adalah dengan melakukan pengaturan dengan cara penyaringan atau filtering, atau yang biasa disebut dengan sniffer atau mengendus pada sebuah jaringan sebelum sebuah aliran informasi mencapai sebuah server situs web. Setelah itu, penyaring tersebut dapat melihat serangan dengan cara melihat pola atau mengidentifikasi kandungan atau isi dari informasi tersebut.
Jika pola tersebut datang dengan frekuensi yang sering, maka penyaring dapat memberikan perintah untuk memblokir pesan yang berisikan pola-pola tersebut, melindungi web server dari serangan tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.